Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul kitab wa ayatul kursi la yakra'uhuma abdun fi darin fayusabahum dhalikal yawm ainu insin wala jinnin. Fatihatul kitabi utawi Fatihatul kitab suratul Fatihah wa ayatul kursi lan ayat kursi iku la yakra'u ora maca huma ing Fatihatul kitab wa ayatul kursi sapa abdun kaula fi darin ing dalam oma fayusibuhum mongko ngenani hum ing ahlud dar zalikal yaumi ing dalem mengkono dina apa ainu insin loro ain atau sihir menungso au jinin utawa jin sihire jin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang supaya baca Fatihah dan ayat kursi. Jadi Fatihah dan ayat kursi itu apabila dibaca bisa menolak sihir baik dari manusia ataupun jin. Jadi setiap hari hendaknya membaca Fatihah dan ayat kursi. Di rumah, di mana tempat, ya, bacakan ayat suratul Fatihah dan ayat kursi. Ayat kursi ini banyak sekali faedahnya, ya. Jadi khususnya gangguan dari makhluk halus ini insya Allah bisa diatasi dengan bacaan ayat kursi. Dan ayat kursi ini supaya akhirnya wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim diulangi 7 kali, ya, diulang-ulang untuk apa? Numbali rumah, toko supaya tidak diganggu jin, tidak disihir, ya. Ini biasakan baca Fatihah dan ayat kursi. Ini untuk jaga-jaga rumah-rumah kita, toko atau warung supaya tidak diganggu sihir, ya. Bacakan Fatihah dan ayat kursi. Rawahu Dailami. Selanjutnya fitnatur rajuli utai fitnah wong lanang iku fi ahlihi ing dalem keluargane rajul wa malihi lan bondone rajul wa nafsihi lan awak dhewene rajul wa waladihi lan anake rajul wa jarihi lan tanggane rajul. Cobaan seseorang ini bisa terjadi dari hartanya, keluarganya, dirinya, anaknya, tetangganya, ya. Semua hal di sekitar kita ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menjadi cobaan. Tukafiruha nglebur ha ing mengkono fitnah apa sholatu sholat, wasaum lan poso, wasodaqatu lan sodaqah, wal amru lan perintah bil ma'ruf kelawan bagus, wan nahyu lan nyegah anil mungkari saking mungkar. Jadi dosa-dosa cobaan yang ditimbulkan oleh sekeliling kita ini bisa dilebur dengan pahalanya sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini bagian penting, ya. Kita ini harus peduli, ya,
Semuanya harus mau saling mengingatkan supaya tidak banyak musibah. Salah satu penyebab musibah itu apabila orang sudah tidak peduli amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya lingkungan masyarakat harus ada yang peduli, saling mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Selanjutnya firasun ikulir rajul rijal, waris firasun limraati, waris firasun lidhaif, warabiu lisyaitan. Firasun utawi lemek turu, maksudnya rumah kita itu siapkan tempat tidur lirajuli kedue wong lanang. Maksudnya ada tempat tidur kita. Wa firasun lan lemek limroati kedue bojone rajul. Ada kamar istri ya. Maksudnya rifiros ini tempat tidur ya. Tempat tidur laki-laki, tempat tidur perempuan. Wa salisute kang kaping 3 iku lidhaifi kedue dayo. Siapkan juga tempat tidur untuk tamu. Jadi tamu ini harus dihormat. Hendaknya rumah menyiapkan tempat tidur tamu khusus untuk menghormati tamu. Warabiu tegang nomor 4 ikuli syaitoni kedua setan. Maksudnya tempat tidur yang enggak dipakai itu dipakai oleh setan. Jangan berlebihan. Jadi bikin rumah kamarnya jangan berlebihan ya. Secukup keluarga dan satu untuk tamu. Tamu ini penting. Jadi kita ini Islam mempunyai tradisi menghormati tamu. Makanya Nabi menyuruh siapkan ada satu kamar untuk tamu. Rawahu Muslim an Jabir. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alim alal abid. Fadlul alim utai keutamaane wong alim alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah. Ada orang ini alim, ahli ilmu, ada yang namanya abid, ahli ibadah. Tapi kalau dibanding ahli ilmu dibanding ahli ibadah, iku kafadli koyok keutamaan ingsun kanjeng Nabi ala adnakum ing atase luwe andhape sira kabeh. Jadi antara alim dan abid itu imbangannya Nabi dan umat jauh sekali. Innallaha sudhani Allah azza wa jalla wa malaikatahu lan malaikati Allah wa ahla samawati lan ahli langit wal ardi lan bumi hatta namlatu sehingga semut fi hujriha ing dalem leng-lengane namlah wa hatta hud sehingga iwak fil bahrin dalam segara iku la yusalluna yakti padha ndongaaken sapa mengkono makhluk ndongaaken ala muallimin nasi ing atase wong kang mulang menungso al khaira ing kebagusan. Semua makhluk sampai semut-semut, ikan di laut, semuanya mendoakan orang yang menjadi guru. Jadi profesi guru ini profesi yang mulia. Kalaupun tidak dihargai manusia, kalaupun dihargai murah, apalagi guru ngaji mungkin murah. Tetapi jangan kecil hati. Siapa orang mau mengaji, mengajar, itu didoakan seluruh malaikat, makhluk hidup di darat dan di laut ya.
Di sinilah keuntungannya orang jadi guru, jadi kiai, jadi guru ngaji. Kalaupun bayarannya ya memang tidak jelas. Pondok-pondok ini bayarannya ya mungkin sangat minim, tapi berkahnya besar. Berkahnya doa malaikat ini. Makanya ayah saya dulu selalu berpesan, santri-santri usahakan kalau pulang itu ngajar. Jadi mengajar ini jangan dianggap sebagai profesi. Mengajar ini anggap sebagai tugas. Tugas dari Kanjeng Nabi. Jangan kamu merasa mengajar ini beban. Mengajar, jangan kamu ngitung-ngitung bayaran piro ya. Apalagi di pondok, apalagi ngajar ilmu agama. Lakukan dengan penuh ikhlas, khidmah kepada ilmu, insya Allah ya. Jangan khawatir, Gusti Allah Maha Kaya Raya. Ojo cili ati mbek rezekine Gusti Allah. Kalau kamu mau mengaji, mengajar, didoakan malaikat dan semua makhluk. Ini kesempatan, keuntungan besar. Dari situ insya Allah timbul keberkahan. Saya berusaha untuk selalu ngajar, karena memang pesan orang tua saya hendaknya mengajar. Sudah saya ngaji mulai dari pondok sampai sekarang. Ini anggap sebagai tugas ya. Kita mengambil tugas dari Kanjeng Nabi ya. Ini sangat mulia, terhormat ya. Jangan merasa rendah menjadi guru. Jangan merasa hina. Ini tugas yang mulia ya. Rawahu Tirmidzi. Selanjutnya fadlul Qur'ani utai keutamaan Qur'an. Ala sairil kalami ing atase sekerine pira-pira ucapan. Quran dibanding yang lain ucapan manusia. Iku kafadlir rahmani, koyok keutamaan Gusti Allah kang Maha Rahman. Ala sairi khalqihi ing atase sekerine makhluki Allah. Jadi jauh-jauh. Quran tidak ada tandingannya. Jangan menyamakan Quran dengan puisi atau seseni atau apapun ya. Jauh sekali perbandingan Quran yang melupakan kalam Allah dibanding kalam makhluk ya. Jadi Al-Quran ini bacanya saja dapat pahala. Satu huruf dapat 10 kali lipat. Makanya kamu yang program tahfidz ini harus sungguh-sungguh. Bahkan kalau bisa semua ini berusaha tahfidz. Saya kepingin kamu semua ini menjadi hafidz Al-Quran. Usahakan walaupun tidak tutup tidak apa-apa. Umpamanya mampu satu hari 5 ayat, 10 ayat. Di Pondok Putri ini ada yang satu hari mampu 8 halaman. Serius saya kira bisa. Dan ini tidak mustahil kalau kita cicil ya sedikit-sedikit. Istri saya hari ini juga menghafalkan. Kamu di pondok kesempatannya cukup. Hendaknya berusaha hafal Al-Quran. Karena kamu masih niat saja kepingin hafal Quran. Niat tok ini pahalanya sudah besar. Mulai baca kamu satu huruf dapat 10 kebaikan. Padahal untuk hafal 1 ayat, 5 ayat ini kan diulang 20, 30, 50 kali ya. Berapa jumlahnya itu tidak terhitung.
Jadi kamu yang punya hafalan Quran, ini jangan diremehkan. Itu nikmat hidup ya. Anugerah Gusti Allah yang besar itu Al-Quran itu. Makanya semuanya minimal saya minta hafal juz amma minimal ya. Semua santri An-Nur 1 ini saya wajibkan minimal hafal juz amma. Tambah surat Yasin, Waqiah. Kamu hafalan Al-Quran, ini pasti akan mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Sebab setiap hari kamu melihat Al-Quran, setiap hari wudhu, setiap hari deres, ini pahalanya besar sekali, luar biasa. Jadi jangan menjadi kecil hati. Al-Quran itu tinggi sekali ya. Jangan kamu remehkan. Faedahnya besar, pahalanya luar biasa ya. Jadi kalau kamu ikut tahfidz, kamu harus punya semangat yang kuat. Insya Allah ya, orang ahli Quran itu besok, kata Rasulullah SAW, orang yang ahli Quran itu kumpulnya dengan Safaratil Kiramil Baroro, malaikat orang-orang yang mulia. Jadi mulia, dijamin mulia. Makanya hafalan Quran supaya diperhatikan ya. Saya kepingin ya, anak-anak saya semua saya suruh hafalan Quran. Alhamdulillah sudah 2 hafal Quran. Dan saya senang ya. Ini lebih membanggakan daripada jadi dokter. Di mana-mana dokter banyak ya. Hafal Quran semakin sedikit ya. Makanya kalau kamu punya kesempatan di pondok ini, bisa ya dicicil sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit ya, tambah banyak gitu. Rawahu Abu Hurairah. Selanjutnya fadlul alimi utai keutamaan wong alim alal abidi ing atase ahli ibadah. Keutamaan orang alim dibanding yang hanya ahli ibadah iku kafadlil qamari kaya utamaane rembulan Lailatul Badri ing dalam pengine bulan purnama ala sairil kawakibi ing atase sekirine piro-piro bintang. Jadi keutamaan orang alim, orang iso ngaji, alim fikih, alim Al-Quran, itu keutamaannya seperti bulan dibanding bintang. Artinya dia dimuliakan. Maka jadilah orang alim ya. Ngaji jangan berhenti, belajar jangan berhenti ya. Terus belajar. Rawahu Abu Naim an Mu'ad. Selanjutnya fadulat mungkuli melebihi sinten almar'atu wong wadon ala rajuli ing atasi wong lanang bitis atin kelawan songo watis inalan 90 apa ni juz'an bagiane minal ladzati saking kelezatan hubungan seks iku lho rek. Laki dan perempuan ini itu bandingnya 99 kali lipat. Jadi wanita ini merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kalau diukur kenikmatan laki-laki dengan perempuan itu 99 kali ya. Enak kayak nopo ya, embo pokoknya enak tenan. Kamu jangan mikir sekarang. Jadi wanita ini oleh Allah diberi kenikmatan 99 kali lipat.
Walakin Allah tetapi ini Allah iku alqoni ba'aken sinten Allah alaihinna ing atasin nisa al-haya'a ing sifat isin. Cuma Allah memberikan rasa malu. Kok gak malu nung wedok jualuk terus setiap menit. Tapi wanita ini rasa malunya tinggi sehingga mungkin tidak mau memulai. Laki-laki ini ya semangatnya tinggi sehingga jaluk-jaluk terus. Seandainya perempuan itu malunya dikurangi, lebih ganas perempuan. Kamu bisa diperkosa oleh perempuan. Jadi perempuan ini bisa memperkosa laki-laki. Contoh di Al-Quran, Nabi Yusuf diperkosa oleh Zulaikha. Padahal Zulaikha itu cantik, Nabi Yusuf ganteng. Tapi yang memperkosa ini yang perempuan. Nabi Yusuf tidak mau dikodak, digerebuk sampai bajunya sobek. Jadi perempuan ini kalau malunya kurang, menggerebuk laki-laki, memerkosa laki-laki. Jadi laki-laki ini diperkosa oleh perempuan. Untungnya perempuan ini malunya tinggi sehingga tidak terlalu agresif karena malu. Tapi kalau syahwatnya sebetulnya wanita ini lebih tinggi. Laki-laki itu kalah. Buktinya laki-laki perlu obat kuat. Obat kuat kan untuk laki-laki. Obat kuat. Di mana-mana ada orang jual obat kuat, obat tahan lama. Untuk laki-laki. Perempuan ganti jamu ya tahan lama dewe, bisa keselmu. Laki-laki yang bisa KU. Makanya laki-laki tidak kuat. Buktinya obat kuat diciptakan untuk laki-laki. Kono obat kuat perempuan kono. Obat kuat ini mesti laki-laki. Iklannya mesti gambari wong wedok untuk laki-laki. Ini laki-laki ini masih perlu didurungi obat. Kalau perempuan ganti obat ya berapa kali pun kuat ya. 100 kali mungkin kuat. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Fadlu sholatil laili utai keutamaan sholat bengi ala sholatin nahari ing atase sholat awan iku kafadli sedekah sirri kaya keutamaan sedekah sirri ala sedekatil alaniyati ing atase sedekah terang-terangan. Jadi sholat malam, sholat tahajud ini lebih utama. Karena sholat tahajud ini lebih khusyuk dan lebih ikhlas. Tahajud ini kan sepi, tidak ada orang. Kamu bangun jam 2, jam 3 sendiri berzikir, berdoa ya. Pahalanya lebih besar dibanding sholat di waktu siang, sholat sunnah ya. Walaupun sholat sunnah di waktu siang juga bagus, sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Tetapi malam hari itu lebih bagus. Makanya mumpung di pondok, ya walaupun di rumah, usahakan bisa sholat malam. Dilatih ya. Kalau kamu malam hari tidur lebih awal, pasti malam bisa bangun. Makanya siang hari juga begitu. Siang hari setelah zuhur itu usahakan ada waktu untuk tidur. Kamu habis sholat zuhur, daripada ngeluyur, tidur aja. Tidur siang itu membantu kamu bisa bangun di waktu malam. Jadi kalau kamu ingin belajar tahajud, umpamanya kita target nanti malam tahajud, maka nanti siang kamu harus tidur.
Habis zuhur tidur. Kalau kamu tidur setelah zuhur itu sangat membantu bisa bangun di waktu malam. Makanya ulama-ulama itu siang hari tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur. Nanti setelah isya segera tidur. Insya Allah pasti bangunnya. Manusia ini secara normal tidur 6 jam sudah cukup. Ya, kalau kamu tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, nah sudah bangun. Kalau bisa ya tidurnya jam 9. Jam 9 segera tidur. Jam 3 bangun. Pasti enak. Kalau kamu bangunnya pagi, pikiranmu jauh lebih fresh. Kamu coba. Kalau kamu itu kepingin pikiranmu itu lebih tenang, lebih fresh, lebih nyaman, itu malam segera tidur. Kalau kamu bangun jam 3, itu pikiran lebih lega. Apalagi penghafal Al-Quran, anak-anak yang di kamar tahfidz itu harus diwajibkan bangun malam. Pak siapa itu? Pak Romzi, anak-anak jam malam harus dibangunkan. Anak yang hafalan Al-Quran itu harus, sebab kekuatannya bangun malam hari itu membuat hafalannya bagus. Usahakan semua anak program tahfidz itu bangunnya jam 3 ya. Jadi saya minta semuanya yang ditahfidz itu segera tidur. Karena kamu perlu energi untuk hafalan. Lah yang terbaik itu bangun tidur. Itu pikiran masih seger. Hafalannya cepat ya. Moga-moga semua diberi pertolongan hafal Al-Quran, diberi ilmu yang manfaat, dan diberi kesehatan yang prima.